Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat, meskipun kita harus tetap membatasi berbagai kegiatan kita agar pandemi COVID-19 tidak makin meluas. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam yang kami sudah lewati dan untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami apa yang kami baca dan akan kami renungkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu sekalian, apakah kita masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu yang berjudul Apa Yang Dicari Orang? Syair lagu itu berbunyi, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang malam, pagi dan petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Sebaliknya pada bait kedua berbunyi, siapa yang dicari Tuhan? Jawabnya saya. Siapa yang dicari Tuhan siang, malam, pagi dan petang? Saya orang berdosa. Lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memanggil kita dan kita telah mengikrarkan ikrar bahwa kita mau menjadi pengikut Tuhan di depan banyak saksi. Kita memang sudah menjadi pengikut Kristus, tetapi kita juga bisa terjebak ke dalam jebakan cinta uang. Dalam suatu dialog tentang pendidikan, seorang pembicara menanyakan tentang apa yang diharapkan oleh seorang peserta didik apabila sudah menyelesaikan pendidikannya. Jawabnya adalah mendapatkan pekerjaan. Kalau ditanya lebih lanjut, apa dan bagaimana pekerjaan yang dia cari, jawabnya adalah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Tentu saja niat mencari uang tidak salah. Tuhan tidak melarang kita mencari dan mendapatkan uang. Yang menjadi masalah adalah apabila semua kegiatan kita, mulai dari sekolah, bekerja, melaksanakan tugas, semuanya hanya ditujukan untuk uang. Maka kita bisa mengabaikan banyak hal lain selain uang. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya uang itu sendiri bukan masalah, tetapi uang merupakan indikator permasalahan yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya adalah perilaku dan sikap hidup kita yang harus selalu kita jaga terhadap ketamakan, iri hati, keakuan, kesombongan, dan menempatkan uang di atas segala-galanya. Menjadi cinta uang, dan karena kenikmatan membelanjakan uang akan membelenggu kita, akan memperbudak kehidupan kita.
Apalagi pada saat ini apabila ada orang-orang yang merasa bahwa semua itu dapat dicapai karena kemampuannya. Sikap yang ada kalanya mengakibatkan kita akan menghalalkan segala cara dalam mencapai sesuatu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam ayat yang ke-10a, Paulus mengingatkan Timotius bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sebelumnya di ayat 3-5 Paulus juga mengingatkan adanya ajaran yang tidak mencerminkan ibadah yang benar, yang memecah belah jemaat. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sering mendengar kata-kata bahwa di gereja kita tidak boleh bohong, tidak boleh menipu, tidak boleh berkata kasar, dan larangan-larangan lainnya. Namun perkataan ini sering disalahartikan. Itu hanya berlaku kalau di gereja. Kalau di luar gereja, aturannya lain lagi. Orang mulai membedakan kehidupan peribadahan dengan kehidupan sehari-harinya. Ada kegiatan yang sakral, ada kegiatan yang sekuler, dan orang sering menerapkan standar yang berbeda, menerapkan standar ganda. Padahal di mata Tuhan, keduanya adalah setara. Sesuatu yang kelihatannya bisa saja merupakan kegiatan yang orang bilang kegiatan sekuler, tetapi akan mempunyai nilai sakral kalau itu dikaitkan dengan perintah Allah. Manusia diberi pekerjaan berbeda-beda, tetapi dengan tugas spiritual yang sama. Karena setiap orang dipanggil menjadi hambanya pada setiap aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan surat Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat ke-31 yang mengatakan bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, sesuai dengan tema doa pagi kita pada hari ini, jangan pisahkan. Maka kita diminta untuk tidak memisahkan kehidupan peribadahan dari kehidupan sehari-hari kita. Pemisahan ini umumnya hanya digunakan untuk mencari pembenaran-pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Biarlah respon kita atas karunia Allah dapat terlihat di dalam setiap pikiran, perkataan, dan tindakan pada saat kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat 11, Paulus menyapa Timotius dengan sebutan manusia Allah untuk menunjukkan bahwa ia adalah abdi Allah atau manusia yang dimiliki Allah. Sebutan serupa digunakan bagi Musa, Samuel, Daud, dan lainnya. Paulus ingin agar Timotius memberi teladan kepada jemaatnya. Sebagai abdi Allah dan pemimpin jemaat, Timotius harus menjauhi cinta uang dan berbagai kejahatan yang terkait dengan cinta uang. Sebaliknya, Timotius harus sungguh-sungguh berusaha mengejar semua keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus tidak meminta Timotius untuk memisahkan kehidupannya saat beribadah dan saat di luar ibadah. Dia meminta Timotius dan kita semua untuk menjauhi sebuah sikap yang tidak sejalan dengan iman yang benar dan hanya mengejar sikap iman yang seturut dengan perintah Tuhan. Renungan wasiat cenderung menggunakan kata kebenaran moral atau kebenaran yang relevan, bukan kata keadilan seperti terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam hal ini Paulus menekankan bahwa hidup itu bukan melulu ritual peribadahan, akan tetapi juga mengusahakan kebenaran. Sikap menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari haruslah berjalan seiring dengan sikap menjaga spiritualitas kita. Melakukan semua itu dengan setia dan dilandasi dengan kasih.
dan dengan kesediaan berkorban dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kasih akan membuat kita lebih sabar dan membuat kita menjadi lembut hati. Semua itu tidak secara otomatis akan kita peroleh, dan semua itu harus dikejar. Paulus membayangkan perjuangan ini sebagai seorang yang sedang bertanding dalam suatu pertandingan untuk memperoleh kemenangan. Ungkapan ini tidak dimaksudkan bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal karena usaha dan kemampuan kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa ada kesungguhan hati kita untuk memegang dan menjalankan perintah Tuhan, serta untuk mengatasi godaan iman sepanjang hidup kita. Seperti dalam pertandingan, kita dituntut untuk berusaha secara totalitas dan tidak setengah-setengah. Bapak Ibu sekalian, renungan tadi mengingatkan kita untuk menjauh dari sikap cinta uang yang akan membawa kita menyimpang dari iman yang benar. Kita juga diingatkan untuk tidak memisahkan kehidupan ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kegiatan apabila dilakukan dengan iman yang benar adalah merupakan ibadah. Kita diminta dengan menjalani kehidupan kita sebagaimana kita bertanding dalam suatu pertandingan. Memang tidak mudah. Oleh karenanya kita harus selalu berdoa. Dan kiranya Tuhan selalu menolong kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan kami untuk menjauhi sikap cinta uang. Agar kami tidak memisahkan apa yang menjadi kehidupan sehari-hari kami dari kehidupan spiritualitas yang harus kami jaga. Agar kami juga senantiasa memegang secara sungguh-sungguh sebagaimana seseorang yang sedang melakukan pertandingan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kesusahan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang saat ini dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi saudara-saudara kami yang terdampak COVID, baik yang saat ini masih sakit, bahkan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudara yang dicintainya karena penyakit ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi pandemi yang begitu mengerikan yang terjadi di India. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Juga untuk beberapa negara lain di mana terjadi kejadian yang juga mengkhawatirkan kami sekalian terkait dengan pandemi ini. Biarlah ya Tuhan, segala upaya yang dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, secara khusus di Indonesia, untuk program pemerintah dalam kaitan dengan vaksinisasi dan segala upaya-upaya untuk mencegah penyebaran melalui kerumunan, melalui berbagai peraturan yang disiapkan, kiranya dapat menolong kami. Kiranya juga kami mau ikut serta, sehingga kami juga menjaga diri, memelihara protokol kesehatan dengan baik. Ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit, dengan segala upaya mereka untuk tetap mengobati dan menolong kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar mereka senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan, dan juga sukacita di dalam menjalankan tugasnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi. Biarlah ya Tuhan, Tuhan juga yang akan membantu mereka dalam mengatasi permasalahannya, memampukan kami untuk juga ikut memikirkan dan ikut membantu mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Biarlah kegiatan kami hari ini akan menjadi berkat tidak saja bagi kami, tetapi bagi sesama kami, dan secara khusus bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami panjatkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.